Halo, ya kali ini kita bakal bahas review question dari buku Decision Support Systems and Business Intelligence for Chapter 1. Jadi video kali ini ditujukan untuk memenuhi mata kuliah kecerdasan bisnis atau Business Intelligence. Saya Hanum Fitriani Ayu Kumala, NRP 523110098. Oke, kita akan bahas untuk setiap sectionnya ya. Section 1.2. Pertanyaan pertama, tuliskan komponen-komponen dan jelaskan tentang model business pressures, responses, dan support. Jadi kita lihat di sini. Model business pressure, response, support ini terdapat 3 komponen utama, bisa kita lihat dari namanya ya. Jadi komponen pertama yaitu business pressures, kedua adalah responses, dan yang ketiga adalah computerized support. Business pressures merupakan suatu kondisi yang menuntut suatu organisasi untuk menerapkan teknologi terkomputerisasi yang disebabkan oleh faktor-faktor eksternal maupun internal. Responses adalah tindakan reaksi dari organisasi yang timbul akibat adanya business pressures. Reaksi yang ditimbulkan dapat berupa tindakan reaktif, antisipatif, adaptif, maupun proaktif. Sedangkan untuk computerized support merupakan tools terkomputerisasi yang dapat membantu organisasi dalam memberikan responses yang tepat terhadap business pressures agar organisasi dapat tetap bersaing secara kompetitif pada lingkungan yang dinamis. Ya, jadi seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya kita beralih ke nomor 2. Apa saja faktor-faktor utama pada lingkungan bisnis saat ini, gitu ya. Jadi terdapat 4 faktor utama pada lingkungan bisnis yang menimbulkan business pressures, yaitu ada 4 di sini: markets, consumer demands, technology, dan societal. Apa itu markets? Markets itu merupakan kondisi pasar dari suatu organisasi. Contohnya misalkan berkembangnya channel penjualan seperti munculnya media elektronik, telemarketing, maupun e-commerce. Yang selanjutnya adalah consumer demands, yaitu dia menunjukkan tuntutan konsumen yang semakin beragam seperti itu. Teknologi ya seperti judulnya, dia adalah hal-hal yang berkaitan dengan teknologi seperti adanya perkembangan teknologi dan devices terbaru yang menyebabkan teknologi sebelumnya itu menjadi obsolete. Kemudian yang keempat adalah societal, merupakan hal-hal yang berhubungan dengan regulasi, hukum, maupun pemerintahan. Kita next ke nomor 3. Apa saja aktivitas utama respon yang diberikan oleh organisasi? Seperti itu. Jadi kita bisa bagi menjadi 4 aktivitas respon di sini. Yang pertama ada reaktif, antisipatif, adaptif, dan proaktif. Jadi apa sih itu reaktif? Reaktif adalah tindakan respon yang diberikan organisasi setelah kejadian terjadi. Biasanya organisasi itu segera bereaksi terhadap sesuatu yang timbul atau muncul. Antisipatif. Antisipatif itu organisasi akan bersifat tanggap terhadap sesuatu yang sedang atau akan terjadi. Jadi siap-siap dulu. Adaptif adalah organisasi yang mudah menyesuaikan diri dengan keadaan. Proaktif adalah organisasi lebih aktif terhadap kondisi lingkungan bisnis. Jadi banyak sih sebenarnya aktivitas-aktivitas yang termasuk beberapa jenis ini. Misalkan ya, membuat perencanaan strategis, penggunaan bisnis model yang baru dan inovatif, restrukturisasi proses bisnis, partisipasi bisnis alliance, meningkatkan hubungan partnership, meningkatkan inovasi dan kreativitas, meningkatkan pelayanan dan hubungan pelanggan, dan banyak juga yang lainnya. Oke. Nah, itu untuk session 1.2. Kita lanjut ke section 1.3. Langsung aja pertanyaan pertama. Deskripsikan 3 peran utama manajerial dan tuliskan aktivitas spesifik untuk setiapnya ya. Jadi apa aja sih peran manajerial itu? Kita tulis di sini 3 peran utama. Yang pertama adalah interpersonal, informasional, dan decisional.
interpersonal, contoh aktivitasnya itu seperti menjadi seorang pemimpin atau sebagai penghubung yayasan. Yang kedua adalah informasional. Contoh aktivitas peran ini saat melakukan monitoring, diseminasi informasi, dan berperan sebagai seperti penyampai pesan. Untuk yang decisional itu contohnya ketika seseorang menjadi seorang entrepreneur, menangani gangguan seperti itu, kemudian mengatur alokasi sumber daya ataupun sedang bernegosiasi. Yaitu contoh-contoh aktivitasnya. Next, kita lanjut ke nomor 2. Nah, ini. Mengapa sih sebagian orang itu berpendapat bahwa manajemen adalah hal yang sama dengan pengambilan keputusan? Gitu ya. Yang perlu diketahui di sini adalah seorang manajer itu akan menjalankan fungsi-fungsi manajerialnya. Nah, untuk dapat menjalankan fungsi-fungsi manajerial tersebut, seorang manajer perlu terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Jadi, decision making itu terdapat dalam managerial function. Namun, yang perlu diingat adalah ada peran-peran lain selain decision making atau pengambilan keputusan dalam menjalankan fungsi manajerial. Jadi, manajerial itu tidak benar-benar sama dengan pengambilan keputusan. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Nomor 3. Deskripsikan 4 tahapan manajer dalam membuat sebuah keputusan. Jadi di sini ada 4 tahapan ya. Nah, ini dia. Yang pertama adalah definisikan permasalahannya. Permasalahannya itu apa sih gitu. Yang kedua, buat sebuah model untuk menjelaskan permasalahan pada dunia nyata. Yang ketiga, selanjutnya adalah identifikasi solusi-solusi yang mungkin untuk menyelesaikan untuk model permasalahan tadi dan lakukan evaluasi untuk setiap solusinya. Kemudian yang keempat adalah bandingkan, pilih, dan rekomendasikan solusi potensial untuk menyelesaikan permasalahannya. Jadi itu tadi 4 tahapan saat melakukan pengambilan keputusan. Oke, kita lanjut ke section 1.4. Nomor pertama. Bagaimana kemampuan komputasi berkembang dari waktu ke waktu? Jadi dahulunya komputasi itu hanya digunakan untuk kegiatan operasional. Namun sekarang komputasi itu bisa dapat digunakan untuk melakukan analisa permasalahan maupun untuk pencarian solusi, sehingga kita bisa menggunakannya untuk membantu kita dalam area manajerial dari suatu perusahaan. Jadi sudah berkembang begitu ya, dari operasional menuju manajerial. Oke, next kita nomor 2. Tuliskan beberapa kemampuan komputasi yang dapat memfasilitasi pengambilan keputusan manajerial. Ya, di sini ada beberapa kemampuan komputasi untuk mendukung pengambilan keputusan manajerial, antara lain perhitungan komputasi yang cepat, meningkatkan komunikasi dan kolaborasi, meningkatkan produktivitas, memperbaiki data manajemen data, mengatur data warehouse, dan lain sebagainya. Oke. Nomor 3. Bagaimana sebuah komputer dapat membantu mengatasi kognitif manusia yang terbatas. Jadi selain komputer yang bisa menyimpan banyak informasi dan data, sebuah sistem terkomputerisasi itu dapat secara cepat mengakses dan memproses berbagai informasi yang tersimpan dalam komputer. Jadi sangat terbantu. Kemampuan yang terbatas yang dimiliki oleh manusia itu akan sangat terbantu dengan adanya komputer. Seperti itu. Lanjut, nomor 4. Jadi pertanyaannya, kenapa sih web itu dianggap begitu penting untuk mendukung keputusan?
Nah, di sini kita bisa lihat ada 4 alasan utama kenapa sebuah web itu merupakan hal yang penting dalam pengambilan keputusan. Jadi, itu disebabkan karena sebuah web itu dapat menyediakan yang pertama adalah akses data dan informasi dan juga pengetahuan yang sangat banyak dan tersedia di seluruh dunia. Jadi, makanya itu penting. Yang kedua adalah graphical user interface yang mudah digunakan banyak orang karena itu sebuah website seperti itu. Karena orang sudah terbiasa dengan web. Dan yang ketiga adalah kemampuan untuk berkolaborasi secara efektif bersama rekan. Karena kita bisa menggunakan teknologi, kita bisa berkomunikasi dengan mudah dengan orang lain. Kemudian yang keempat adalah kemampuan mesin pencari cerdas yang memungkinkan manajer untuk menemukan informasi yang dibutuhkan secara cepat dan juga murah. Karena ya sudah murah sih komputer. Oke, itu untuk section 1.4. Lanjut ke section 1.5. Langsung pertanyaan pertama. Apa itu structured, unstructured, dan semi-structured decision? Sebutkan 2 contoh untuk setiap penjelasannya ya. Oke, kita akan mulai dari sini. Aku akan kasih note di sini. Ada hubungannya dengan decision phase, yaitu intelligence, design, dan choice. Nah, kita mulai dari unstructured decision. Jadi, unstructured decision itu adalah sebuah pengambilan keputusan yang memiliki fase keputusan atau fase pengambilan keputusan atau decision phase, yaitu intelligent, design, choice, itu yang tidak terstruktur. Jadi misalnya contohnya di sini adalah saat menulis sebuah pernyataan misi perusahaan, memilih lokasi untuk piknik perusahaan, itu pengambilan keputusan yang unstructured atau tidak terstruktur. Selanjutnya, structured decision adalah sebuah pengambilan keputusan yang memiliki fase pengambilan keputusan yang terstruktur. Jadi fase ini dia terstruktur ya. Contohnya misalnya saat mencari sebuah inventory level yang sesuai, memilih strategi investasi yang optimal. Itu 2 contohnya. Kemudian yang terakhir adalah semi-structured decision. Nah, itu dia berada di antara structured dan unstructured, jadi dia punya 2 elemen, yaitu elemen structure dan elemen unstructured. Contohnya misalnya saat membuat perencanaan keuangan untuk pemasaran produk ke pelanggan ataupun melakukan analisa akuisisi modal. Oke, itu untuk nomor 1. Lanjut ke nomor 2. Definisikan operational control, managerial control, and strategic planning. Provide 2 examples of each. Sebutkan 2 contoh gitu ya. Jadi ada di sini. Apa itu operational control? Jadi operational control adalah eksekusi dari tugas tertentu secara efektif dan efisien. Misalnya, menjadwalkan backup computer storage atau data-data dari komputer, kemudian merencanakan menu kafeteria perusahaan untuk minggu depan, itu untuk dari sisi operasional gitu ya. Dari sisi manajerial kita bisa lihat managerial control adalah akuisisi dan penggunaan yang efisien dari sumber daya untuk mencapai tujuan perusahaan. Tuh, misalnya merekrut koordinator produksi, merencanakan sebuah program periklanan gitu. Nah, ini untuk strategic planning yang paling atas nih biasanya ya. Jadi strategic planning itu mendefinisikan tujuan jangka panjang dan kebijakan mengalokasikan sumber daya perusahaan. Contohnya saat memilih antara mana sih produk dari 3 produk tuh mana sih yang akan dikembangkan gitu. Nah, itu ada di strategic planning. Contoh yang lainnya misalnya menentukan apakah perlu nggak sih menggunakan jasa outsource untuk dukungan customer telepon pada suatu region tertentu dengan nyatanya biaya pegawainya lebih rendah dibandingkan yang sekarang.
Itu contohnya di strategic planning. Jadi kelihatan sekali ya untuk operasional, perbedaan dari operasional, manajerial ataupun strategik. Oke. Kita lanjut ke nomor selanjutnya. Pertanyaan nomor 3 adalah, apakah yang dimaksud dari 9 sel yang ada pada decision framework? Jelaskan setiapnya. Ya, setiap sel dari decision framework ini akan merepresentasikan sebuah kombinasi dari salah satu decision structure di sini dengan salah satu tipe manajemen kontrol di sini. Misalnya nih, sel kita bisa sebut nih sel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sel yang pertama, dia adalah representasi dari sebuah structured decision yang berada pada operational control. Jadi ya kombinasi dari dimana dia berada gitu. Misalkan kombinasi jadi decisionnya structure dan berada di operational control adalah accounts receivable, utang piutang gitu ya. Untuk yang structure dan di managerial control, misalkan melakukan analisis budget ya, keuangan gitu. Untuk yang structure di strategic planning, misalkan di sini ada financial management, warehouse location, distribution system. Selanjutnya, misalkan ini di semi structure, jadi decisionnya itu semi structure, berada di operational control, misalkan production scheduling atau penjadwalan produksi. Kemudian semi structure yang ada di managerial control adalah misalkan credit evaluation, evaluasi kredit. Untuk semi structure yang ada di strategic planning, building new plan atau ya bikin kantor baru, perusahaan baru. Kemudian untuk decision yang unstructured di operational control, misalkan membeli sebuah software. Kemudian unstructured di managerial control, bernegosiasi. Unstructured yang ada di strategic planning, misalkan R&D planning atau research and development planning. Ya intinya adalah kombinasi dari salah satu decision structure dengan salah satu tipe manajemen control. Oke, kita bisa next aja. Pertanyaan yang nomor 4 adalah, bagaimana komputer dapat mendukung structured decision? Decision yang struktur gitu ya. Ya. Untuk sebuah permasalahan terstruktur, kita dapat melakukan abstraksi, menganalisa dan mengklasifikasikannya pada kategori-kategori tertentu. Jadi setelah dianalisa, kita bisa mengklasifikasikannya kepada kategori tertentu. Nah, untuk setiap kategorinya, kita dapat melakukan analisa untuk membuat pendekatan solusi yang terstandar. Jadi, biasanya kita gunakan standar quantitative model, kita bisa sebut solution model. Nah, model yang dibuat ini dapat dibuat dengan menggunakan komputer secara mudah dan cepat. Makanya kenapa komputer sangat membantu untuk decision yang structured decision, untuk yang pengambilan keputusan terstruktur seperti itu. Oke, next kita ke nomor 5. Jelaskan tentang ADS atau Automated Decision System. Jadi Automated Decision System atau ADS itu adalah rule based system, atau ya kita bisa sebutlah if then gitu, if then system yang menyediakan sebuah solusi untuk permasalahan manajerial yang spesifik dan terus berulang. Nah, biasanya itu terdapat dalam suatu industri dan fungsional, area industri dan fungsional. Oke. Pertanyaan selanjutnya nomor 6. Bagaimana komputer dapat mendukung semi-structured dan unstructured decision? Oh, yang tadi itu kan structured decision, sekarang semi-structured dan unstructured decision. Oke.
Untuk unstructured decision, komputer itu hanya dapat mendukung sebagian dari unstructured decision dengan menggunakan metode kuantitatif terkomputerisasi yang standar. Nah, namun biasanya tetap sih diperlukan solusi yang customized. Jadi, makanya kenapa intuisi dan judgment diperlukan cukup banyak porsinya di unstructured decision. Oke. Untuk yang semi-structured decision itu kan kombinasi dari solusi prosedur standar dan human judgment, karena jadi di semi-structured itu terdapat dua elemen, yaitu structured element dan unstructured element. Jadi untuk structure element, keilmuan manajemen sains itu dapat menyediakan model dengan porsi permasalahan decision making yang terstruktur. Jadi, manajemen sains itu bisa ngebantu dari sisi structure element. Nah, untuk yang sisi unstructured gimana nih? Komputer itu bisa sebenarnya nggak bisa banget sih, cuma dia itu bisa memperbaiki atau improve dari kualitas dari informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan. Misalnya nih contohnya, komputer tidak cuma memberikan satu solusi, namun ada range solusi alternatif bersamaan dengan dampak yang dihasilkan. Jadi dia itu improve information quality gitu. Jadi akhirnya, kemampuan komputer yang seperti ini tuh bisa ngebantu manajer untuk memahami nature dari sebuah permasalahan, sehingga manajer itu bisa lebih baik mengambil keputusan gitu. Oke, udah habis section 6. Lanjut ke section 1.7. Pertanyaan pertama, definisikan BI. Apa itu BI? Business Intelligence atau BI. Jadi BI itu singkatan dari Business Intelligence. BI atau Business Intelligence tadi adalah sebuah istilah yang menggambarkan arsitektur, perangkat, database, aplikasi, dan metodologi. Jadi tujuan utama adanya BI itu adalah memungkinkan akses yang interaktif pada data, kemudian manipulasi data tersebut, dan membantu para manajer bisnis dan analis untuk melakukan analisa bisnis secara tepat. Oke, nomor 2. Tuliskan dan deskripsikan komponen utama dari BI. Jadi ada 4 komponen utama. Ya, ini ada data warehouse, business analytics, business performance management, dan user interface. Jadi kalau dianalogikan dari arsitektur di SS, nah itu di DSS itu data warehouse itu ibaratnya data gitu. Business analytics dan business performance management itu ibaratnya model. Nah ini sama sih, user interface sama. Nah itu ada 4 komponen utama ya. Lanjut ke nomor 3. Tuliskan dan deskripsikan manfaat utama yang tangible dan intangible dari BI. Nah, berdasarkan satu survei, ada manfaat utama dari BI. Ada 4 di sini. Yang pertama adalah membuatan laporan yang jadi lebih cepat dan akurat, kemudian pengambilan keputusan yang lebih baik, customer service yang lebih baik, dan kita bisa dengan BI kita bisa meningkatkan revenue dari sebuah perusahaan. Nah, mana sih yang intangible dan tangible? Jadi, yang 3 atas ini itu intangible benefit, dan yang nomor 4 ini tangible. Tangible itu bisa dihitung dengan angka gitu, bisa dihitung. Sedangkan yang intangible itu tidak berasosiasi langsung dengan nilai finansial. Oke. Nomor 4. Pertanyaannya, apa saja kesamaan dan perbedaan utama dari DSS dan BI? Ya, kita bisa sebutin sih kesamaannya nih, misalnya arsitektur dari DSS dan BI itu sangat mirip,
karena sebenarnya BI itu dikembangkan dari DSS. Nah, BI ini menggunakan data warehouse, tapi sedangkan DSS itu menggunakan data dari berbagai sumber untuk ya digunakannya, termasuk data warehouse. Kemudian untuk selanjutnya, kebanyakan dari DSS itu dibangun secara langsung untuk mendukung keputusan. Nah, sedangkan BI itu nggak langsung, dia itu dibangun untuk menyediakan informasi yang dipercaya akan mengarahkan pada pengambilan keputusan yang lebih baik. Jadi dia lebih menunjukkan informasi-informasinya seperti itu. Terus nih, BI itu biasanya orientasinya pada strategi atau eksekutif. Ya, kalau di DSS sih lebih ke analis gitu. Nah, biasanya nih BI itu dikembangkan menggunakan ya tools yang komersial atau berbayar. Kalau di DSS itu biasanya pakai custom karena kan untuk problem yang spesifik atau unstructured, jadi dia harus custom gitu ya. Nah, yang selanjutnya itu apa ini? Metodologi DSS dan perangkat itu berasal dari ya biasanya awalnya itu dari dunia akademik gitu. Sedangkan BI itu dikembangkannya dari software companies. Oke. Nomor 5 nih, nomor terakhir nih. Define MSS atau definisikan MSS. Apa sih itu MSS? Management Support System atau MSS singkatannya gitu ya. Jadi dia itu adalah sebuah konsep mengenai penggunaan teknologi untuk mendukung tugas-tugas manajerial secara umum dan pengambilan keputusan secara khusus. Seperti itu. Oke. Nah, itu tadi video review question dari saya untuk memenuhi tugas mata kuliah kecerdasan bisnis. Jika ada pertanyaan, mungkin bisa langsung aja di comment section ya. Oke, terima kasih.